Halo semuanya, selamat datang kembali di Kilas Data Channel, sebuah channel yang mengulas berbagai fakta dan pengetahuan umum. Episode kali ini, kita akan membahas sebuah negara yang dulunya pernah mengalami perang saudara akibat perbedaan ideologi, yaitu Vietnam. Sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa subscribe dan like channel ini. Vietnam merupakan salah satu negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Negara ini berada di ujung timur semenanjung Indochina. Bentuk geografis negara ini memanjang dari utara ke selatan. Di sebelah utara, negara ini berbatasan langsung dengan Cina. Di sebelah timur dan selatan berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Sedangkan di sebelah barat berbatasan langsung dengan negara Kamboja dan Laos. Luas negara ini sekitar 332.000 km persegi. Pada tahun 2020, total penduduk Vietnam mencapai 97 juta jiwa. Mayoritas penduduk Vietnam menganut kepercayaan primitif, yaitu menyembah para leluhur ataupun dewa-dewa yang berhubungan dengan pertanian, seperti matahari, bulan, sungai, ataupun laut. Kepercayaan terhadap dewa-dewa yang berhubungan dengan pertanian tersebut tidak terlepas dari mayoritas masyarakat Vietnam menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Tanah subur yang ditunjang dengan perairan yang bagus membuat negara ini menjadi salah satu negara agraris terbesar di dunia. Vietnam mampu menjelma menjadi salah satu dari 3 negara eksportir beras terbesar dunia, yaitu Thailand, India, dan Vietnam. Selain beras, Vietnam juga menjadi eksportir kopi, tebu, kapas, hingga teh. Tidak ada yang menyangka jika perekonomian Vietnam mampu tumbuh cepat. Jika dibandingkan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara seperti Thailand, Indonesia, ataupun Malaysia, Vietnam menjadi negara yang paling akhir merasakan kestabilan nasional. Setelah lepas dari jajahan Prancis pada tanggal 2 September 1945, negara ini sempat hidup damai sebelum dilanda Perang Saudara. Perang Vietnam yang berlangsung selama 19 tahun, yaitu mulai bulan November 1955 sampai dengan bulan April 1975. Perang ini merupakan salah satu perang terbesar pasca Perang Dunia Kedua. Perbedaan ideologi menjadi latar belakang perang saudara yang menewaskan jutaan nyawa tersebut. Kala itu, Vietnam Utara yang didukung oleh Uni Soviet, Cina, Mongolia, Korea Utara, dan Kuba mengusung ideologi komunis. Sedangkan Vietnam Selatan yang didukung oleh Amerika Serikat, Australia, Korea Selatan, dan Thailand mengusung ideologi liberal. Perang Vietnam menjadi sebuah aib bagi Amerika Serikat. Negara superpower ini mengalami kekalahan dalam perang ini. Dari sekitar 500.000 tentara yang diterjunkan di perang ini, 58.000 diantaranya tewas ataupun hilang. Sedangkan ratusan ribu lainnya mengalami luka-luka. Berbagai alasan melatar belakangi kekalahan tentara Amerika di Vietnam. Di antaranya adalah medan yang ekstrim, wabah penyakit tropis seperti malaria ataupun demam berdarah, hingga komposisi tentara Amerika yang tergolong masih sangat muda. Meskipun tentara Amerika dilengkapi dengan persenjataan yang lengkap dan canggih, namun tentara Vietnam Utara yang dikenal dengan nama Viet Cong tak gentar untuk terus melakukan perlawanan. Tentara Viet Cong memanfaatkan penguasaan medan tempur dengan menerapkan taktik perang gerilya. Hutan tropis yang menyelimuti sebagian besar wilayah Vietnam memberikan keuntungan kepada tentara Viet Cong untuk menerapkan taktik ini. Salah satu hal yang membuat mental tentara Amerika melemah adalah jebakan-jebakan yang dibuat oleh para tentara Viet Cong terkenal sangat sadis. Jebakan-jebakan yang dipasang oleh para tentara Viet Cong kadangkala tidak langsung membunuh tentara musuh, melainkan menyiksa para korban terlebih dahulu dengan cara memberikan racun ataupun sekedar melukai tanpa mengenai organ vital. Kesadisan tentara Viet Cong ini mampu untuk menurunkan semangat juang tentara-tentara Amerika. Ada strategi unik yang diterapkan oleh tentara Amerika guna meruntuhkan mental dari tentara Viet Cong, yaitu dengan memutar rekaman suara yang mirip dengan hantu. Sebagaimana kita ketahui, masyarakat Vietnam kala itu masih mempercayai hal-hal mistis semacam ini.
Oleh karena itu, tentara Amerika memanfaatkan ketakutan tersebut untuk menakut-nakuti tentara Viet Cong. Seiring berjalannya waktu, keterlibatan Amerika Serikat dalam Perang Vietnam ditentang oleh rakyat Amerika sendiri karena menimbulkan dampak negatif terhadap fisik dan psikologis para tentaranya. Mereka menuntut agar tentara AS segera ditarik dari Vietnam. Akhirnya, pada bulan Januari 1973, Vietnam Utara dan Selatan menandatangani perjanjian damai. Perjanjian tersebut secara resmi mengakhiri perang terbuka antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Pada tanggal 29 Maret 1973, Amerika Serikat pun segera menarik pasukannya dari Vietnam. Setelah bersatunya Vietnam Utara dan Vietnam Selatan, negara ini terus berbenah di bawah ideologi sosialis. Ibu kota Vietnam berada di kota Hanoi, Vietnam bagian utara, sedangkan kota terbesar berada di Ho Chi Minh, Vietnam bagian selatan. Kini, Vietnam atau nama resminya Republik Sosialis Vietnam merupakan salah satu dari segelintir negara yang masih menganut sistem sosialis. Pemimpin negaranya adalah seorang presiden, adapun pemimpin pemerintahannya adalah seorang perdana menteri. Dalam beberapa tahun terakhir, Vietnam menjelma menjadi negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pada tahun 2005, sebuah bank investasi yaitu Goldman Sachs memasukkan Vietnam sebagai kelompok The Next 11. The Next 11 merupakan kelompok 11 negara yang dianggap memiliki masa depan yang menjanjikan untuk investasi dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan. Hanya ada 3 negara asal Asia Tenggara yang masuk kelompok ini, yaitu Indonesia, Filipina, dan Vietnam. Sebelum masa pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi Vietnam mencapai 7%, sekaligus yang tertinggi di Asia Tenggara. Selain ditopang oleh produk-produk pertanian unggulan, sekarang ini Vietnam juga menjadi tuan rumah bagi perusahaan-perusahaan internasional, terutama perusahaan besar asal Cina. Sektor pariwisata Vietnam juga berkembang sangat pesat. Salah satu destinasi favorit para wisatawan adalah Ha Long Bay. Lokasi destinasi wisata tersebut berada di Provinsi Quang Ninh, berjarak 170 km dari kota Hanoi. Ha Long Bay merupakan sebuah teluk yang terdapat ribuan pulau-pulau kecil yang eksotis. Karena keindahannya, Ha Long Bay dinobatkan oleh UNESCO sebagai salah satu warisan dunia. Selain itu, Ha Long Bay juga dinobatkan sebagai salah satu dari 7 Wonders of Nature bersama dengan Pulau Komodo di Indonesia, Pulau Jeju di Korea Selatan, hingga Puerto Princess di Filipina. Demikian sekilas mengenai negara Vietnam yang pernah mengalami perang saudara. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng video ini agar mendapatkan notifikasi update video dari kami. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Bye-bye!